Jadi sudah kelihatan bukan bagaimana pihak LSM itu merusak nama bangsa Indonesia. Mereka beroperasi di Indonesia tetapi mereka juga tega merusak nama bangsanya sendiri. Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Rana di Suara Rana. Kelakuan aktivis LSM yang tidak seindah pencitraannya. Sebelum kita lanjut, Rana mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi teman-teman yang merayakan. Oke, kita lanjutkan. Rakyat Indonesia masih banyak yang kurang paham bagaimana mereka yang menamakan dirinya Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, aktivis HAM bermain untuk merusak nama Indonesia di mata internasional. Tidak semua LSM dan aktivis HAM kelakuannya seperti itu sih, tapi rakyat pun juga harus tahu sisi gelap mereka. Pertama yang harus dipahami bahwa LSM itu butuh uang untuk melakukan kegiatan aktivitasnya, dan mereka biasanya mencari donatur atau sponsor yang mau memberikan donasi kepada mereka. Jadi jangan heran jika ada LSM yang keluar-keluar peduli lingkungan tetapi malah menjelekkan bangsanya sendiri yaitu Indonesia. Apakah ada LSM yang seperti itu? Ada. Jelas ada. Pada tahun 2017 ada LSM yang merusak nama bangsa Indonesia di mata dunia dengan menyatakan bahwa sawit Indonesia itu merusak lingkungan. Dan hasilnya sawit yang merupakan salah satu produk andalan Indonesia tidak boleh masuk ke Eropa dan juga Amerika. Yang rugi siapa? Ya pasti kita lah bangsa Indonesia, karena produk kita kan tidak dibeli oleh pihak lain karena alasan merusak lingkungan yang secara tidak langsung mengurangi pendapatan ekonomi Indonesia. Nah terus yang untung siapa? Ya pasti mereka yang tidak mampu bersaing dengan sawit yang bisa diolah menjadi beberapa komponen lain yang harganya lebih murah dari produk mereka. Jadi sudah kelihatan bukan bagaimana pihak LSM itu merusak nama bangsa Indonesia. Mereka beroperasi di Indonesia tetapi mereka juga tega merusak nama bangsanya sendiri. Data Forum Jurnalis Sawit atau FJS menunjukkan bahwa sejumlah LSM asing yang aktif menyerang kelapa sawit pada kenyataannya belum terdaftar dan tidak melaporkan kegiatannya kepada pemerintah Indonesia. LSM asing yang belum terdaftar di Kementerian Luar Negeri antara lain ada Greenpeace Indonesia, kemudian Forest People Program, Mighty Earth Environmental Investigation Agency atau EIA. Sebaiknya pemerintah segera melakukan investigasi kepada LSM asing yang beroperasi di Indonesia, seperti Greenpeace dan EIA dari Inggris. Investigasi ini untuk mengetahui kepatuhan terhadap hukum Indonesia. Hal itu pernah ditegaskan oleh Sudarsono Sudomo, dosen Institut Pertanian Bogor. Lalu bagaimana dengan aktivis HAM yang katanya sangat peduli dengan nasib rakyat kecil? Nah, mari kita ambil contoh nyata seorang aktivis HAM bernama Nur Syahbani Kaca Sungkana yang merupakan pembina Yayasan LBH Indonesia atau YLBHI yang sekarang menjabat sebagai tim TGUPP Anies Baswedan sebagai anggota bidang pencegahan korupsi dalam tim TGUPP dengan gaji sebanyak Rp26.550.000. Tidak banyak yang tahu jika aktivis HAM seperti Nur Syahbani Kaca Sungkana DKK ini pernah membela PKI di Belanda sehingga membuat Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu saat itu mengecam keras penyelenggaraan Pengadilan Rakyat Internasional yang digagas oleh Nur Syahbani Kaca Sungkana DKK. Itu lawan negara, ujar mantan KSAD tersebut. Kemudian pada tahun 2015 silam, Nur Syahbani Kaca Sungkana yang kala itu masih sebagai aktivis HAM secara beserta beberapa aktivis lainnya ini menginisiasi Pengadilan Rakyat Internasional atau International People's Tribunal terkait pelanggaran HAM dalam kasus 1965. Bahkan Nur Syahbani Kaca Sungkana mengatakan jika melabeli seseorang dengan sebutan PKI itu adalah kejahatan kemanusiaan. Pengadilan di Den Haag, Belanda tersebut bertujuan untuk membuktikan terjadinya pelanggaran HAM terhadap para pendukung Partai Komunis Indonesia atau PKI yang selama ini tidak diakui oleh negara. Ada yang tahu apa dampak dari pengadilan yang digagas oleh Nur Syahbani Kaca Sungkana DKK di Belanda terhadap bangsa Indonesia saat itu? Pengamat Hukum Internasional Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD, Ade Maman Suherman mengatakan, pengajuan kasus pembantaian 1965 dalam persidangan internasional di Den Haag, Belanda bisa saja untuk melegitimasi permintaan maaf negara kepada keluarga PKI.
Ini merupakan sebuah alat agar masyarakat internasional mengakui bahwa telah terjadi kejahatan kemanusiaan sehingga negara perlu meminta maaf kepada keluarga PKI, ujarnya. Akhirnya Majelis Hakim International People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat terkait kasus 1965 menyatakan telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan pada 1 Oktober 1965. Dan sesudahnya, Nur Syabani juga mengatakan setelah vonis yang rencananya dibacakan di Jenewa, pihaknya akan menggelar sejumlah kegiatan. Salah satunya akan melakukan advokasi internasional, khususnya terkait Lembaga Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Hal itu dilakukan guna meningkatkan perhatian internasional terhadap hasil putusan Majelis Hakim IPT. Bahkan Nur Syabani Kaca Sungkana mendesak Presiden Jokowi sebagai kepala negara sebaiknya meminta maaf kepada korban pelanggaran HAM masa lalu, khususnya korban kejahatan 1965 dan sesudahnya. Sudah paham bukan bagaimana pembenci pemerintahan Presiden Jokowi menghalalkan segala cara untuk merusak nama Indonesia dan nama Jokowi? Mereka yang katanya aktivis HAM menginisiasi pengadilan di Den Haag, Belanda yang hasilnya memutuskan telah terjadi kejahatan kemanusiaan di Indonesia, lalu mendesak Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara sebaiknya meminta maaf kepada korban pelanggaran HAM masa lalu, khususnya korban kejahatan 1965. Lalu isu tersebut dipakai untuk memfitnah Presiden Jokowi ingin minta maaf kepada keluarga PKI. Nah, ini contoh lain lagi. Aktivis HAM bernama Haris Azhar yang pernah teriak lantang membela koleganya sesama aktivis HAM yang bernama Veronica Koman. Haris Azhar sok membela Veronica Koman, padahal Veronica Koman yang merupakan orang hukum saja malah kabur ke luar negeri dan tidak berani menghadapi kasus hukumnya yang ada di Indonesia. Yang lebih lucunya lagi, Haris Azhar yang katanya aktivis HAM yang pernah nyinyirin penulis terkait kasus Rafia Patra ternyata akhirnya ketahuan menjadi kuasa hukum buron kasus penyerobotan tanah di Cakung. Haris Azhar sendiri loh yang membenarkan ia ditunjuk sebagai kuasa hukum Beni Tabalujan. Dia juga mengakui bahwa kliennya itu adalah DPO. Bagaimana ceritanya seorang Haris Azhar yang katanya seorang aktivis HAM tetapi malah jadi kuasa hukum seorang DPO? Ngakak sekali kan? Lalu apa kaitannya dengan gaya bahasa si Veronica Koman? Ini juga ngakunya orang aktivis HAM yang sangat peduli dengan Papua, katanya. Ngakunya peduli rakyat Papua tapi pakai simbol bendera pemberontak Papua di tangannya. Enak banget ya, Veronica Koman bisa jalan-jalan ke luar negeri dengan menjual isu HAM Papua lalu foto bersama pihak asing yang mengibarkan bendera pemberontakan Papua. Bisa jalan-jalan ke Jenewa, Swiss, Eropa dan bertemu dengan pihak asing di Westminster House of Parliament dengan menjual isu HAM Papua. Bisa jalan-jalan ke luar negeri lalu foto bersama Victor Yimo, pentolan Komite Nasional Papua Barat atau KNPB di gedung PBB Jenewa dengan menjual isu HAM Papua. Apakah kalian pikir jika Veronica Koman tidak menjual isu HAM Papua bisa jalan-jalan ke luar negeri? Apakah kalian pikir jika Veronica Koman bisa jalan-jalan ke luar negeri itu pakai uangnya sendiri? Kenapa mereka selalu berteriak isu HAM di Papua? Apakah karena di Papua ada perusahaan asing besar milik Amerika, di mana pihak CIA pernah menggulingkan Presiden Amerika dan Presiden Indonesia demi menguasai emas di Papua? Apakah perusahaan asing tersebut akan diam saja setelah menikmati dan menguasai emas di Papua selama 51 tahun kemudian diambil oleh Presiden Jokowi? Veronica Koman yang katanya aktivis HAM dan peduli Papua, tapi ternyata bahasa seperti ini. Akhir kata, silahkan menilai sendiri bagaimana kelakuan mereka yang menamakan diri sebagai LSM, aktivis HAM dalam merusak nama bangsa Indonesia di mata internasional selama ini. Beginikah gaya bahasa Veronica Koman yang katanya aktivis HAM tapi ternyata fasih berkata kotor? Wassalam. Kita ketemu lagi di Suara Rana berikutnya. Bye!